Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah episode khusus yang bertemakan turun untuk bercerita. Dimana kali ini saya akan eh, menceritakan sebuah pengalaman atau peristiwa yang kami alami ketika kami melakukan pendakian di Gunung Arjuno via Purwosari beberapa waktu lalu bersama Mas Ipeng dan Arda. Kami melakukan perjalanan tersebut di hari Kamis malam Jumat. Kami sampai di base camp Tambak Sari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, itu sekitar pukul 8 malam lah. Sampai sana kami melakukan simaksi, terus kemudian di briefing sama bapak yang ada di base camp itu. Peringatan karena adanya mitos ya. Yang pertama, beliau menyarankan bahwa jika pendakian dilakukan dalam jumlah ganjil itu harus membawa tongkat atau trekking pole. Nah, kebetulan kami bertiga. Lah, untungnya teman saya Arda itu dia bawa trekking pole emang sengaja karena dia itu kakinya agak sakit ya, jadi agak cedera gitu. Trekking pole tersebut itu menurut bapak yang ada di base camp itu istilahnya untuk genepi lah, dalam artian biar genap gitu. Kemudian yang kedua adalah tidak disarankan untuk menggunakan atribut yang dominan berwarna merah. Nah, sialnya Arda gak sengaja mungkin ya bawa jaket yang dominan warna merah. Mungkin dia juga nggak tahu ya kalau jaket merah itu nggak diperkenankan atau tidak disarankan untuk dipakai di Gunung Arjuna via Purwosari. Jadi ya saat itu Arda memang nggak dipakai jaketnya ketika di base camp. Kemudian setelah simaksi dan briefing di base camp, kami melanjutkan pendakian sekitar pukul 9 atau 10 malam. Ketika kami dari pos 1 menuju pos 2 itu Arda baru memakai jaket berwarna merah karena memang saat itu malam hari ya, jadi kondisinya dingin gitu, takut terjadi apa-apa daripada mengalami hipotermia atau masuk angin. Dan di perjalanan itu memang sempat ada beberapa titik gitu ya, ada petilasan atau arca, tempat bersemedi orang-orang yang melakukan spiritual itu. Memang sepanjang perjalanan kami beberapa kali sempat mencium bau aroma dupa ya. Namanya di tempat sepi seperti itu, apalagi hutan gitu kan, ya agak merinding sih. Apalagi jumlah kami 3 gitu, terus ada pakai jaket warna merah, takutnya apa yang diomongkan sama bapak yang di base camp itu kejadian gitu. Tapi kami tetap berpikir positif gitu. Yang penting kita menjaga sopan santun dan etika gitu, nggak sembarangan kencing sembarangan atau berbuat yang berbuat tidak senonoh sesama teman. Nah, singkat cerita kami sampai di pos 2 Tampuono itu pukul 12 malam. Alhamdulillah lancar dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian kami memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 2. Singkat cerita, paginya kami terus melakukan pendakian sampai di pos 5. Kami saat itu memutuskan untuk camping di situ, nggak jadi ke Jawa Dipa karena banyak pertimbangan dan melanjutkan summit esok harinya, rencananya sih gitu. Nah, singkat cerita akhirnya tiba di hari Sabtu dini hari sekitar pukul 5 subuh ya. Kami memutuskan untuk berangkat ke puncak. Kami berjalan hingga siang hari, dan waktu itu saya sama teman-teman itu sempat melihat salah satu satwa, yaitu yang kami duga adalah burung elang Jawa. Ya, di situ saya merasa takjub sih, karena meskipun itu bukan elang Jawa atau memang benar elang Jawa, satwa di situ masih lestari ya. Akhirnya kami sampai di lerengnya puncak gitu, batas vegetasi terakhir kan. Nah, ketika puncaknya sudah terlihat jelas ya,
Di sana kami melihat ada rekan pendaki lain yang sudah di atas gitu. Terus dari atas kami mendengar bahwa teman-teman itu meneriaki kami dari atas. Woi, ayo mas, semangat, dikit lagi puncak udah dekat. Oh iya mas, dekat. Tapi kenaikan elevasi tanahnya semakin tinggi mas, nggak sampai-sampai. Akhirnya kami mendekati puncak, kemudian berpapasan dengan teman-teman pendaki lain yang di atas tadi menyapa, yang menyemangati kami, bertegur sapa di jalan. Sebelum mereka turun, kami berbincang sejenak ya, menanyakan dari mana, biasalah gitu. Terus dan yang terakhir kami menanyakan, apakah di atas masih ada orang mas gitu. Jawabannya mereka, oh nggak ada mas gitu. Di atas kosong, rombongan kalian saja nih yang terakhir gitu, yang menuju ke atas. Soalnya tak lihat di jam kan juga udah siang gitu kan, sekitar pukul 2 siang lah. Kemudian mereka turun, kami lanjut naik ke atas sampai puncak jam 3 sore. Alhamdulillah di sana ya lancar, cerah, nggak hujan. Di puncak kami foto-foto, biasalah mendokumentasikan. Di sana kami sekitar 15 atau 30 menit lah, kita nggak ngitung waktu karena memang merencanakan untuk tidak lama-lama di puncak, karena mengingat udah pukul 3 sore, takutnya nanti turun kena kabut atau mungkin hujan atau badai atau petir, karena kami juga rombongan terakhir kan, udah nggak ada orang lagi. Dan kami lihat di atas memang nggak ada orang sama sekali, di puncak nggak ada orang. Terus di bawah di jalur pendakian yang kita lihat dari atas juga sepi, nggak ada orang sama sekali. Dari kejauhan nggak ada orang yang mendaki. Akhirnya kami memutuskan untuk segera turun di sore sekitar pukul setengah 4 atau jam 4 lah. Nah, inti dari cerita ini adalah ketika pada waktu kami turun dari puncak. Sebenarnya cerita ini kami utarakan ketika kami sampai di pos 5 Makutoromo, itu pukul 10 malam dari puncak. Ketika itu kami sudah di tenda, kami menceritakan semuanya. Dari Arda, Mas Ipeng dan saya saling bercerita, dan momen bercerita itu sempat saya abadikan di video yang akan saya taruh di belakang nanti ya. Nah, ketika perjalanan turun mulai dari puncak, saya mengambil posisi di depan, kemudian di tengah Mas Cipeng, dan yang terakhir adalah Arda, karena dia kakinya sakit jika turun ya, karena dia sempat cedera. Ketika jalan sekitar 15 menit dari puncak, itu kami sampai di batas vegetasi mungkin ya, di sebelum Pelawangan itu. Nah, Mas Cipeng dan Arda itu mereka mendengar suara dari atas, yaitu dari puncak. Suaranya itu seperti orang manggil gitu, oi, oi gitu, sampai 3 kali. Yang pertama Arda noleh ke belakang ke arah puncak. Terus kemudian Arda balik lagi ngadep ke depan, melihat Mas Ipeng. Ternyata Mas Ipeng juga noleh ke atas dan Arda. Mereka berdua itu saling bertatap mata bahwa mereka juga saling mendengar gitu. Dan mereka mikir, perasaan di puncak sudah nggak ada orang deh. Kita kan rombongan terakhir gitu. Apalagi dari atas kita melihat di bawah itu, di jalur-jalur yang lain itu nggak ada orang yang mau naik gitu, kosong gitu. Karena udah jelas sekali di videonya juga ada gitu. Semakin heran mereka gitu kan. Merinding coy. Tanpa berpikir panjang, langsung aja turun gitu kan. Udahlah biarin aja gitu, nggak tahu apa tuh suara apa. Kemudian kami lanjut hingga berjumpa dengan petang sekitar pukul setengah 6 sore. Hujan datang, kami memakai jas hujan. Setelah itu lanjut, hari sudah mulai petang. Sekitar pukul 6 kami berhenti sejenak karena mungkin waktu itu adalah waktu maghrib. Kami melanjutkan perjalanan. Hari semakin petang. Dalam perjalanan tersebut saya seringkali menengok ke belakang untuk memastikan kondisi teman-teman
dan memastikan jarak saya dengan teman-teman masing-masing tidak terlampau jauh ya, jadi saling berdekatan gitu untuk memastikan keadaan agar tidak ada yang tertinggal, apalagi posisinya Arda kan kakinya sakit gitu. Memang dari awal ketika mendaki maupun turun di perjalanan itu kami harus saling berkomunikasi, apakah waktunya istirahat, minta sebat 2 bat, itu harus saling berkomunikasi. Dan beberapa kali teman-teman juga menarakan untuk istirahat gitu kan. Kemudian kami terus berjalan menuruni punggungan bukit menuju pos ke-7 Jawa Dwipa. Tiba-tiba saya mendengar suara di sebelah telinga kiri saya itu ada semacam orang mengobrol itu. Istilahnya kayak kode, entah suara apa gitu, tapi nggak jelas, suara laki-laki gitu. Lah mikirku itu suara Arda atau Mas Cipeng, istilahnya seperti ngomong berhenti dulu, break gitu apa, tapi nggak jelas suaranya, nggak jelas. Tapi aku langsung mikir, wah kayaknya berhenti deh nih, soalnya nggak jelas kan, pakai jas hujan yang ditutup gini kan. Akhirnya otomatis refleks saya berhenti, set, mandek, lihat ke Mas Cipeng. Apa Mas Peng, ngomong apa? Berhenti lah. Nggak ngomong. Terus aku lihat ke belakang sendiri, Dah, ngomong apa? Berhenti dah. Enggak. Oh ya udahlah. Aku mungkin kerungun lah itu, atau apa ya, suara nggak jelas gitu. Tapi ternyata ketika di tenda yang saat ceritain tadi itu, sebenarnya Arda juga mendengarkan hal yang sama. Dia juga mendengarkan suara laki-laki berbisik. Bedanya, kalau saya di sebelah kiri, Arda di telinga sebelah kanan. Memang benar, sama-sama mendengar bahwa ada laki-laki berbisik ngomong gak jelas gitu. Kemudian yang saya tanyakan Mas Ipeng, apakah mendengar juga Mas? Ternyata Mas Ipeng gak dengar, padahal Mas Ipeng di tengah, sedangkan Arda di belakang sendiri. Gak tahu ya suara apa ya, karena saksinya 2 orang gitu, saling mendengarkan kan. Mungkin kalau satu mungkin halusinasi mungkin ya. Nah, ketika suara bisikan tersebut bukan dari teman-teman, bukan dari Mas Ipeng atau dari Arda, akhirnya saya tanpa pikir panjang langsung tetap lanjut aja perjalanan, karena mengingat waktu itu sekitar pukul 7 malam, hari semakin larut. Kami menuruni punggungan bukit di mana posisi kami lebih tinggi, kemudian sebelah kanan jurang, sebelah jurang juga ada punggungan lagi gitu. Nah, ketika itu mungkin kami jalan sekitar 1 jam di pukul 8 malam. Kemudian di arah sebelah kanan jurang paling kanan sendiri, dari kejauhan kami mendengar suara dahan atau ranting pohon yang patah gitu, seperti grutuk-grutuk bruk gitu. Dari kejauhan dengar banget gitu, dan kami pun saling menoleh bertiga. Ternyata bertiga sama-sama saling mendengar. Kami pun berkomunikasi, suara apa rek, suara apa gitu. Oh paling kue terobo, monyet atau apa gitu kan. Tapi dalam hati saya mikir, tapi kok suaranya kenceng banget gitu loh, keras itu suara, bruk gitu, nggak kayak suara monyet yang ketika dari dahan pohon ke dahan yang lain ketika loncat kan paling kretek-kretek gitu. Akhirnya dalam hati saya berpikir bahwasanya suara tersebut bisa jadi kemungkinan adalah hewan buas, semacam macan kumbang atau macan tutul gitu. Dan akhirnya tanpa pikir panjang sekali lagi kami terus turun ke bawah gitu. Akhirnya setelah beberapa jam, mungkin sekitar pukul 9 malam, kami sampai di pos Jawa Dwipa. Di situ kami bertemu dengan rombongan teman-teman pendaki lain dari Surabaya gitu. Kami diajak ngobrol gitu, terus ditawari kopi. Akhirnya kami di sana ngopi sama teman-teman dari Surabaya. Kemudian salah satu cerita dari teman-teman dari Surabaya itu bahwa mereka juga melihat burung elang Jawa sore harinya. Nah, hal tersebut memang cocok dengan dugaan kami ya, karena ketika kami naik itu kami memang melihat sesosok burung yang kami duga burung elang Jawa gitu.
Sama seperti mereka ketika mereka di sore hari ketika naik dari pos 5 ke Jawa Dipa itu, mereka juga meyakini bahwa sosok tersebut adalah Lang Jawa. Singkat cerita, setelah ngobrol kami sampai tenda pukul 10 gitu kan. Naik sama turun dari pos 5 puncak ke pos 5 lagi itu membutuhkan waktu sekitar 16 jam. Parah. Kami memutuskan untuk istirahat lagi, melanjutkan untuk turun gunung di hari Minggu pagi. Sampailah kita di hari Minggu pagi itu kami turun. Kemudian kami sampai di pos 2 itu bertemu dengan bapak-bapak yang menawari kami main catur itu. Di sana kami mengobrol banyak gitu. Beliau ini ternyata memang sering naik gunung gitu. Sering naik gunung kemana, ke Argopuro, ke Gunung Lawu, Gunung Arjuna, gunung mana aja gitu. Dia beberapa kali sempat cerita pernah ke sana gitu. Nah, setelah kami saling bertukar cerita dengan bapak di pos 2 tersebut, kami akhirnya menceritakan waktu kejadian suara teriakan sampai 3 kali dari atas puncak itu, padahal tidak ada orang. Kemudian beliau menjawab cerita kami itu bahwasanya memang pada beberapa tahun lalu ada seorang pendaki yang berada di puncak Arjuna itu tewas tersambar petir gitu. Beliau juga pernah ke puncak Arjuna terus diminta tolong orang untuk memfoto. Kebetulan orang tersebut sendirian gitu. Terus ketika difoto sama bapaknya, ternyata pas dilihat sampai rumah itu fotonya jadi 2 orang gitu. Nah itu nggak tahu, dugaan menurut beliau mungkin ya bisa jadi semua kejadian yang ada di puncak itu kalau dikaitkan dengan hal-hal mistis ya suara gaib dari korban yang tewas di puncak tersambar petir, atau ada penjelasan logis lain gitu. Mungkin dari suara angin yang terkena resonansi dari beberapa benda, dari batu atau dari pohon atau apa, sehingga menimbulkan suara-suara teriakan gitu. Nah kemudian yang kedua, penjelasan terkait saya dan Arda mendengarkan suara bisikan yang suara laki-laki tidak jelas itu. Sampai saat ini kami masih belum bisa menemukan itu sumbernya dari mana. Tapi kalau dikaitkan dengan logika sih, mungkin saja karena kami memakai jas hujan yang menutupi kepala terbuat dari bahan plastik atau kresek itu, ya mungkin saja suara gesekan-gesekan jas hujan tersebut ke telinga kami sehingga menimbulkan suara seperti dengungan seseorang yang lagi berbicara gitu kan. Kemudian untuk penjelasan yang ketiga adalah ketika kami mendengarkan suara dari kejauhan sebelah kanan di tebing jurang itu, bapak yang ada di pos 2 itu juga menceritakan bahwa memang sepertinya di atas, di sekitaran Gunung Arjuna itu masih terdapat habitat macan, entah itu macan kumbang atau macan tutul gitu. Ya kami menduga itu adalah macan tutul gitu, karena macan tutul itu sukanya di pohon gitu, naik di pohon, entah itu beristirahat atau membawa mangsanya, hasil buruannya itu untuk dimakan di atas itu. Karena mengingat kawasan Gunung Arjuna tersebut merupakan kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo, di mana kawasan tersebut merupakan kawasan yang cukup dilindungi ya untuk pelestarian flora dan faunanya gitu. Nah yang lebih ngeri lagi, ketika saya turun, saya sempat browsing di Google itu satwa atau fauna apa aja yang ada di Gunung Arjuna gitu. Kemudian muncul sebuah berita yang diterbitkan oleh situs resmi dari Tahura Raden Suryo. Di situ dijelaskan bahwa di bulan Juli 2019 terdapat penampakan yang diduga jejak macan tutul di area Cangar, di mana area tersebut merupakan masih area yang dinaungi oleh Tahura Raden Suryo. Cerita yang keempat ini sebenarnya
kami baru mengetahui setelah kami turun, dimana waktu itu ketika kami perjalanan turun dari puncak malam hari, Arda juga mencuri-curi kesempatan untuk merekam video gitu kan. Ketika sampai di rumah, Arda kembali membuka video yang dia rekam. Nah, di dalam video tersebut dia mengencangkan suara videonya karena menurut dia ada suara aneh yang tidak sengaja terekam kamera. Berikut rekamannya ya. Tolong dengarkan baik-baik rekaman berikut ini. Aku melaku tadi. Enggak sih itu. Aku ngerekam ini dulu. Melaku ya. Melaku. Oke. Aku ngerekam ini dulu. Melaku ya. Ini dulu. Melaku ya. Dulu. Melaku ya. Udah mendengar tadi? Nah, pertama respon saya ketika dikirim video tersebut dan Arda menunjukkan ada sesuatu suara yang aneh itu, saya ngira, oh itu pasti suara muda. Kamu kan video sambil ngomong gitu. Terus kata Arda, enggak, saya ingatku, aku enggak ngomong suara seperti itu gitu. Lagian juga suara dia ketika ngobrol biasa itu terdengar jauh dari ini, dari kamera, dari HP-nya. Sedangkan suara tersebut seperti suara yang mulutnya itu nempel ke mikrofon HP, jadi suara deket banget itu. Dan yang kedua, suara tersebut itu keluar ketika Arda juga sedang mengobrol. Spontan kami bertiga langsung begitu merinding ya. Kalau dikaitkan dengan mistis sih mungkin itu suara genderuwo mungkin ya, atau suara penghuni sana gitu. Tapi kalau itu suara Arda sepertinya tidak mungkin, karena ketika dia ngerekam dia juga sambil ngobrol ke aku. Tapi di sela-sela obrolan itu terdapat suara menggeram dan suaranya sangat dekat dengan mic kamera. Sampai sekarang kami masih belum tahu apakah penyebab dari skala peristiwa yang kami alami dari pendakian Gunung Arjuna via Purwokerto tersebut. Mungkin pantangan yang kami langgar ya, ketika Arda dari pendakian memakai jaket dominan warna merah, karena menurut informasi bapak yang di base camp, ketika ada pendaki yang melanggar pantangan itu ada aja hal-hal yang mengganggu gitu. Bapaknya memang mewanti-wanti seperti itu sih. Itu kalau kita kaitkan dengan hal mistis. Tapi yang logis kami masih belum bisa menelaah lagi. Lantas suara apakah yang masuk ke dalam rekaman tersebut? Dan singkat cerita kami akhirnya sampai di base camp dengan selamat. Kita pulang dengan selamat. Tidak ada hal-hal yang membahayakan yang kami lalui. Ya lumrah kalau capek, karena memang perjalanannya kami lalui sekitar 3 hari, 4 hari. Oke teman-teman, sekian dulu episode kali ini, turun untuk bercerita, dimana cerita-cerita yang saya sampaikan tersebut semoga bisa bermanfaat kepada kalian semua. Di sini saya hanya bisa menyampaikan saja cerita apa yang kami alami tanpa ada tambahan-tambahan atau imbuhan-imbuhan yang lebay gitu kan. Murni semuanya berdasarkan apa yang kami alami dan kami rasakan. Mungkin kalau ada yang kurang ceritanya, mungkin itu tidak lebih dari kesalahan kami, karena kami sebagai manusia biasa ada lupa. Gimana nih menurut kalian tentang cerita yang kami sampaikan ini? Apakah ada komentar-komentar atau tanggapan, penjelasan terkait kejadian-kejadian yang kami alami di puncak? Entah itu penjelasan logika, mistis, atau penjelasan-penjelasan yang lain, silahkan terus di kolom komentar. Oke men, sekian dulu episode turun untuk bercerita ini.
kritik dan saran dari kalian saya harapkan, atau supportnya, dukungannya terhadap channel ini semoga semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk like, komen, atau subscribe yang belum. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak pikiran aneh-aneh maksudnya. Wah iya sekali. Tapi ini sing teko arah puncak iku jan bengok lho. Bengok wah ngono lho. Pas mudun mau yo Iya, sak durunge kon mudun. mangan. Pas ndek di batas vegetasi. proses vegetasi kate awakmu mangan, Heeh. kan sik mudun to dhisik. Awakmu dhisik pokoke. Heeh. Ada kan di buri, Heeh. kan di tengah. Ngono. Woi, aku nuli nang Arda. Aku ya krungu. Berarti wong loro krungu ya. Krungu. Aku sampai muni nang Arda to. Padahal kini terakhir ya iki. Terakhir. Kini terakhir mudun wis gak ono wong belas sing munggah. Aku nolet aku Arda. Ono wong dah. Aku mbon jawab apa? Aku mek Pokok yo krungu Yo, aku wis mek ngono, ngono yo, tok. ngono. Berarti sampai Tapi wis langsung pikiranku wis gak nanti. Ya, yes, yo. pikirku yang teko tretes sih, Pak. Tapi terus aku mlaku mikir perasaan mang ning ndur kano alah yo wis. pikirku teko tretes yo. Ayo di mudun dhek munggah. So banget. Terus barono sing aku ndek perjalanan mudun kan pas bengi-bengi kan aku krungu suara sebelah kiriku. Kayak ono ngomong lho, Jon. Bae Mas Ipeng Nek takok iku nek Jon, awakmu kan mandek. nek kuping kiwamu. Heeh. Nek aku nek kuping kananku. Berarti kamu ya krungu pisan yo. Krungu. Aku Kok nggak langsung krungu. ngomong lah, Aku aku- sih nggak krungu. Aku langsung mesti langsung mandek kan cedek noleh mburi. Oh. Opo? Ngomong opo ngono? Hah? Oh, tak Hah? mau tak. Opo ngomong opo ngono? Opo dan. Ono sing Aku ngomong. spontan arep ngomong. Maksudnya arep nyauti takonmu iku. Heeh. Terus tapi tak mbut yo wis lah aku Ya wis meneng ae. Padha ngertine Padha ngono. ngertine. Makane lho kok tak kira mandek sik aku kira ngono. Opo? Gak ngomong kono sing ngomong. Tapi kok Waduh, aku krungu kabeh. makane ku. Aku gak krungu. Lek. Soalnya aku toko sing pertama di puncak mudun mau jane teko Gak ngarep krungu. gak krungu aku ngarep oleh. Tapi sing ndek Tapi sing nang ngene puncak iku banter lho, Cuk. Banter. Sampai teko nisor kok. koyo ade bengok ndek puncak malah. Cur merinding aku. Cur. Oh, Sangar coy. Ade ndek puncak malah bengok-bengok to. Woi, ngono kan. Iya. Tapi munggahe kene pas munggah. pas enek arek. Ono wong. Ayo Mas semangat mau mudun kabeh. Enggak, sing pas mudun ade bengok-bengok ya. Woi. Oh iya. Ono sing bales coy dibae coy. Pokoke menurut kok dhuwur. Gila. Woi, ngono. Sangar Oleh Arjuna. Arda iki. tak langsung. Iya aku krungu. Ono wong dah. Iya aku krungu aku wis mek ngono tok. Gak tak lanjut nang ngomong. Aku wis positive thinking lah. Tapi padahal iku jek awan lah yo. Ya sore sih Jon kene mudun setengah papat. aku Jam positif papat terus kan. mulai Wah, paling wong mulai teko kabut. tretes paling. Ya mungkin ngono ono lagi wong teko. iya teko soalnya kan jalurnya beda toko kene. Tapi yo masuk mungkin sampean mongko ya. Enggak tapi sing ngeri dhewe pisan iku sing pas mudun bengi-bengi iku. Hah? Apa? Sapa sing ngomong iki? Krungu iki. Krungu. Iki Arda krungu Nek pisan. kuping kanan tapi krungu aku teko. Aku arah krungu jurang. kupingku krungu sebelah kiri. Tak kira ngajak mandeng. Sik Dan Arda mandeng. Hah? Apa ngono? Hah? Hah? Kae gak ono apa-apa iki. Gak ngomong iki. Jon, mandeg gak? Gak. Ngeri Jon. Aku sih mau jawab, engko nek aku jawab aku krungu pisan lah iku asipe gak krungu kon wedi melayu. Gila lapo. Batinku ya Soalnya kan lek satu orang kan mek halusinasi. dua orang. Lek Masalahnya lebih wong dari satu orang. lebih dari iki satu orang lho. valid. Ya Wong loro krungu suara di puncak bengok. Aku karo Arda pas mudun. Sampeyan gak krungu Mas Mas sing mudun. Mau. Mudun gak krungu aku. Belas gak krungu. Tapi saya ketika ono krungu kabeh kan ya. Oh ya berarti nyene kok wit bisa positif wit wit ambruk. rubuh di seberang jurang sebelah kanan. Malam Jumat kebetulan sampai di base camp. Kok aku tegang sih padahal kamar ini tok lho ya. Hangat. Santai. Tarik nafas, buang. Rambutku sapi kan. Oke. Kami berangkat menuju puncak. Impian di hati bersatu demi kawan sejati. Nguyo tayang. Enggak semari. Pendakian Arjuna via tretes gitu kan. Dapat ngengek aku ya.
Ketika turun saya, aduh, ya pause mbak yang kecil apa ya? Kan ya, stopan aja ya. Awas getar, kok beda posisinya. Ya bisa. Adalah saat perjalanan turun, tentunya penjelasan logika, tentunya delok ae. Tu burung apa? Burung puyuh tu atas tu. Tu burung apa tu? Ha? Burung apa? Burung puyuh. Burung puyuh. Burung puyuh dekat mana? Burung apa tu? Burung puyuh. Man, burung apa tu man? Burung puyuh.